Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa YouTube budiman, kita berjumpa lagi hari ini. Semoga Anda dan saya tetap sehat sampai akhir Ramadan, sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat ganjaran pahala yang besar dan menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi pasien bertanya, dokter menjawab pada kali ini dalam mozaik Ramadan, lebih dahulu saya ingatkan, mumpung bulan Ramadan, ayo mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Tolong bantu saya dengan cara subscribe bagi yang belum, yang sudah tidak usah lagi. Selanjutnya tonton videonya dan like. Setelah itu, kalau Anda suka silahkan share dan jangan lupa komennya. Komen sangat kami tunggu agar dalam penayangan video berikutnya akan lebih baik lagi. Baiklah, pertanyaan pertama. Pasien bertanya, dokter, kerongkongan saya terasa sakit untuk menelan dan badan terasa meriang. Apakah itu karena saya sering minum es ketika berbuka? Dan bagaimana solusinya? Dokter menjawab, es memang sangat tidak dianjurkan untuk dipakai untuk berbuka, karena es akan merangsang timbulnya infeksi di tenggorokan yang kering saat berpuasa. Sebaiknya Anda mulai berbuka puasa dengan minuman yang hangat seperti teh atau sirup. Selain itu juga es dapat menimbulkan rasa kenyang, sehingga ini menyebabkan kurangnya asupan gizi yang penting. Karena setelah berpuasa kita harus segera mengganti gizi dengan yang baik. Kalau terdahulu minum es, kita terasa kenyang sehingga tidak mau lagi makan. Akibatnya asupan gizi yang penting tidak bisa terpenuhi. Dan saat berbuka mulailah dengan minuman yang manis hangat. Tapi jangan minuman yang mengandung pemanis buatan. Dan hati-hati untuk berbelanja takjil di luar ya. Lebih baik ibu-ibu silahkan bikin takjil sendiri, lebih bersih ya, lebih terjamin dan juga lebih hemat ya. Kemudian setelah minum teh manis yang hangat, dibarengi dengan gorengan jangan banyak ya, cukup satu, dan juga yang penting kurma sesuai dengan sunnah Nabi. Dan setelah sholat maghrib barulah kita mulai dengan menu utama. Kemungkinan sekarang ini karena Anda mungkin terkena flu ya, karena terlalu banyak minum es. Oleh sebab itu periksakanlah diri Anda dan usahakan mulai besok jangan lagi minum es ketika berbuka. Mulai dengan air hangat putih lebih bagus. Allahu a'lam bishawab. Pasien bertanya, sejak kemarin sehabis sahur saya mencret sekitar 5 kali sepanjang siang. Kotorannya tuh encer banget. Tapi saya masih sanggup untuk puasa, jadi saya terus berpuasa. Obat apa sebaiknya ya yang harus saya minum supaya mencretnya hilang? Dokter menjawab, berdasarkan gejala klinis yang Anda sampaikan, tentu Anda mengalami diare akut, di mana konsistensi tinja berubah menjadi encer dan frekuensinya lebih dari 3 kali. Sebelum kita melakukan pengobatan terhadap diare, terlebih dahulu kita harus melacak apa penyebabnya. Beberapa penyebab diare diantaranya adalah infeksi, dan ini pun masih harus dilacak lagi. Apakah infeksinya oleh virus, bakteri, atau parasit, alergi, keracunan, imunodefisiensi, malabsorpsi, dan lain-lain. Kemudian mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. Atau kalau sudah terjadi dehidrasi, maka bagaimana mencegah dehidrasinya itu? Jadi, untuk tahap-tahap berikutnya, Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Lantas, bagaimana dengan puasa Anda? Pada dasarnya, selama tidak mengalami dehidrasi atau penyakit kulit yang menyebabkan kondisi tubuh Anda drop, Anda masih bisa melanjutkan puasa. Namun, karena diare mengakibatkan kekurangan cairan,
Anda harus memiliki cairan tubuh yang lebih banyak. Untuk itu, saat berbuka sampai masuk imsak nanti, disarankan Anda untuk mengkonsumsi cairan lebih banyak. Hindari makanan yang pedas, berlemak, dan berminyak. Sebagai tambahan, Anda harus mengkonsumsi prebiotik. Allahu a'lam bishawab. Pasien bertanya, "Dokter, setiap saya bangun pagi untuk makan sahur, kaki saya sakit, sering sakit. Kenapa ya? Apakah ini karena rematik atau apa?" Dokter menjawab, "Yang jelas, penyakit Anda yaitu sakit kaki ketika bangun untuk sahur itu tidak ada kaitannya karena Anda besok ingin puasa atau karena Anda bangun untuk sahur. Yang jelas, kemungkinan besar penyakit Anda ini mungkin adalah kelebihan asam urat atau juga terkena osteoartritis atau radang persendian. Dan untuk memastikan Anda harus cek di laboratorium. Tapi kalau Anda masih muda, kemungkinan besar Anda terkena osteoartritis. Dan ini juga harus segera diobati agar cepat sembuh. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak puasa karena sakit kaki. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pasien bertanya, "Dokter, bagaimana efek kalau kita minum kopi banyak pada bulan puasa? Dengan niat supaya tahan tidak tidur. Apalagi ini kan sudah 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan, malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi saya harus banyak-banyak berjaga yang mudah-mudahan dapat mendapatkan Lailatul Qadar. Amin." Dokter menjawab, "Kopi banyak mengandung kafein yang tergolong stimulan terhadap sistem saraf pusat, yakni zat yang bisa merangsang sekrebum, medula, dan sumsum tulang belakang. Stimulasi daerah korteks otak depan oleh senyawa stimulan SSP akan meningkatkan kewaspadaan, pengurangan kelelahan dan pikiran, serta semangat bertambah. Inilah penyebab mengapa kopi sangat disenangi karena membuat orang lebih waspada dan lebih terjaga. Bahkan juga bisa memberikan perasaan nyaman, meningkatkan kepercayaan diri, keberanian, dan daya pikir. Jika kopi dikonsumsi dengan porsi sedang, misalnya secangkir saja, kita akan merasakan efek positif dari kopi tersebut. Tetapi jika jumlahnya lebih banyak, akan timbul keluhan seperti pusing, gelisah, dan gugup. Bahkan lebih parah lagi, tidur akan bakal terganggu. Waspada terus, terjaga terus, nggak enak juga kan? Jadi efek lain dari kafein membuat kecanduan dan memicu gejala-gejala seperti ketagihan atau adiksi pada orang-orang yang tiba-tiba berhenti mengkonsumsi kafein, seperti akan timbul sakit kepala, sakit otot, depresi, dan gampang emosi. Wah, ini bahaya. Padahal kita kan harus menahan emosi di bulan Ramadan, ya kan? Jadi efek-efek yang ditimbulkan kafein pada setiap orang itu berbeda-beda. Orang yang lazimnya minum kopi dengan jumlah kecil akan merasakan efek yang kecil pula. Jika tanpa kontrol, maka kebutuhan ini makin lama akan makin besar terhadap kafein yang dikonsumsinya dan bisa merasakan efek yang lebih. Padahal makin besar dosis yang kita minum, ya, efek itu akan semakin kecil buat tubuh kita. Karena proses adaptasi, sehingga untuk mendapatkan efek yang sama dibutuhkan dosis yang lebih besar lagi. Dan efek kafein akan bertahan selama 6 jam dalam tubuh kita, walaupun kafeinnya sudah tidak selama itu berada dalam tubuh kita. Karena dalam beberapa jam kafein akan dibuang melalui urin. Ada efek lain dari kafein, yakni dehidrasi ringan karena meningkatkan keinginan buang air kecil. Kalau jumlahnya makin banyak, kafein akan menyebabkan tubuh kehilangan kalsium dan potasium yang bikin gampang cedera otot dan bikin lama proses untuk pemulihan setelah berolahraga. Jadi segala sesuatu lakukanlah dengan yang sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan, termasuk meminum kopi walaupun niatnya baik untuk berjaga-jaga. Karena apa? Karena ada beberapa efek negatif dari kafein ini, yaitu dia akan menghilangkan mineral yang ada di dalam tubuh kita.
Untuk itu lebih baik sedikit saja, cukup 1 atau 2 cangkir. Insya Allah Allah akan membantu karena niat kita baik untuk berjaga menjemput Lailatul Qadar. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Semoga ilmunya berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Sehat selalu dan selalu puasa. Semoga puasa kali ini diterima Allah dan kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masih di sesi pasien bertanya, dokter menjawab dalam bingkai Mozaik Ramadan. Tapi sebelumnya, tolong yang belum subscribe dulu. Yang sudah, alhamdulillah. Dan jika Anda suka, silahkan like dan share serta komen Anda. Saya tunggu ya untuk perbaikan penayangan video selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan pertama. Pasien bertanya, saya menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi dan memiliki berat badan yang dalam kategori kegemukan. Apakah dengan puasa Ramadan bisa menurunkan tensi dan berat badan saya? Dokter menjawab, bagi penderita hipertensi yang melakukan puasa justru akan memperbaiki tekanan darah atau tensi. Namun jangan lupa obat tetap dimakan, hanya yang diubah adalah jadwalnya, tapi dosisnya tetap penuh. Misalnya, obat yang biasa diminum pagi diubah saat buka, dan obat yang untuk siang diminum ketika hendak tidur. Dan obat yang biasanya diminum pada malam hari maka diminum pada waktu sahur. Khusus untuk obat pelancar kencing, pertimbangannya sesuai kondisi pasien. Dari hasil penelitian tahun 2000 menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi dan berat badan akan turun saat seseorang menjalankan ibadah puasa. Penelitian ini dibuktikan dan telah diikuti oleh 44 orang. Pasien bertanya, dokter, apakah puasa bisa mencegah penyakit stroke dan penyakit lainnya? Dokter menjawab, setiap kita menjalankan ibadah puasa selama 14 jam dalam sehari, tubuh manusia tidak terganggu atau terjadi dehidrasi ringan. Karena itu, diusahakan agar tetap berbuka sedini mungkin dengan makanan yang mengandung glukosa tinggi, seperti buah kurma atau makanan yang manis-manis. Dengan menjalankan ibadah puasa, banyak manfaat yang bisa didapat. Di antaranya, menjaga kadar gula dalam tubuh sehingga bisa membuat terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Juga membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Selain itu, membentuk sel-sel baru, memurnikan atau menawar racun, dan yang terpenting lagi, puasa juga membantu mencegah stroke dan penyakit risiko jantung koroner. Dengan puasa juga otomatis bisa menurunkan berat badan, dan ini yang paling disukai oleh ibu-ibu ya. Pasien bertanya, dokter, saya punya seorang teman dan dia mengidap penyakit AIDS atau HIV. Apakah dia boleh melaksanakan puasa? Dokter menjawab, setiap muslim tentu ingin bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, tak terkecuali ODA atau orang dengan HIV atau AIDS, sebutan untuk penderita AIDS ya. Masalahnya, mampukah para ODA ini berpuasa? Itu pertanyaannya. Profesor Dr. Zubairi Zurban, Ketua Harian Kelompok Diskusi Khusus HIV atau AIDS Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menegaskan, tak ada halangan bagi para ODA untuk berpuasa sepanjang dia tidak dalam status perawatan. Tapi jika dalam perawatan atau sedang mengalami kondisi akut seperti demam berat, ODA boleh tidak berpuasa dan menggantikannya pada hari lain jika kondisinya sudah memungkinkan.
Infeksi HIV atau AIDS mengakibatkan penderitanya mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Itu karena AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan hilangnya kekebalan tubuh. Pasien bertanya, "Dokter, saya menderita sakit ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Apakah saya diperbolehkan untuk buka puasa?" Dokter menjawab, pada dasarnya penderita hemodialisa tidak ada larangan untuk berpuasa, kecuali jika ada komplikasi penyakit serius seperti gagal jantung dan diabetes mellitus atau kondisi-kondisi tertentu yang penderitanya harus mengkonsumsi obat, misalnya ada rasa sakit yang timbul atau kolik. Bahkan jika kita mengacu pada pedoman diet penderita gejala ginjal kronik dengan dialisis, di mana dilakukan pembatas dengan tujuan mengurangi akumulasi toksin uremik, cairan elektrolit di luar waktu dialisis, maka puasa justru sangat membantu. Dan perlu diingat bahwa pada penderita gagal ginjal, yang terpenting adalah bagaimana Anda mengatur diet secara benar sehingga terjadi keseimbangan. Karena jika terjadi malnutrisi akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan biasanya penderita gagal ginjal, terutama yang menjalani dialisis atau cuci darah, telah diberikan nutrisi oleh ahli gizinya. Namun berikut saya memberikan garis besar pedomannya untuk penderita hemodialisis. Tapi lebih detail Anda bisa mendatangi ahli gizi Anda. Tetaplah berpuasa dan yakinlah sehat. Insya Allah akan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Sehat? Semoga tetap sehat selalu sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Apalagi kita sekarang ini sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka kesehatan kita harus prima untuk bisa beribadah dengan optimal. Ada 5T yang harus kita lakukan. Pertama adalah sholat taubat, sholat tasbih, tarawih, tadarus Al-Quran, dan tahajud. Semoga 5T ini bisa kita laksanakan di 10 malam terakhir ini dan kita pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa itu Budiman, masih bersama saya di sesi pasien bertanya, dokter menjawab dalam bingkai mozaik Ramadan. Jangan lupa sebelum kita lanjut, yang belum subscribe dulu deh. Yang sudah, terima kasih, alhamdulillah, semoga berkah. Dan jika Anda suka, silahkan like, lalu share, dan jangan lupa komennya. Karena komen ini merupakan penyemangat kami untuk membuat video yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik, kita langsung masuk pada sesi pasien bertanya. Pak dokter, apakah benar air putih bisa dijadikan terapi bagi penyembuhan penyakit, apalagi selama bulan Ramadan ini? Dokter menjawab, air tidak hanya berfungsi untuk makan, minum, mandi, mencuci, tapi air juga sangat banyak manfaatnya bagi terapi kesehatan dan dapat mencegah penyakit bagi manusia. Caranya adalah dengan meminum air putih minimal 8 gelas sehari jika tidak sedang puasa. Tapi kalau berpuasa maka perbanyaklah minum setelah berbuka dan jeda waktu menuju untuk sahur, diatur waktunya agar tetap terpenuhi air minum sebanyak 8 gelas ini. Nabi SAW menganjurkan jika kita berbuka dan bersahur itu untuk mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Qaf surah ke-50 pada ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami telah turunkan, wa nazzalna minas sama'i, dan kami telah turunkan dari langit ma'am mubarakah, air yang banyak manfaatnya. Fa'ambatsna bihi, dan kami telah menumbuhkan dengan air itu jannatin wa habbal hasid, pohon-pohon dan buah-buahan yang diketam. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sebuah penelitian pada tahun 2006 yang sangat fenomenal dan sangat mencengangkan di awal abad ke-21, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto, seorang ilmuwan yang berasal dari Universitas Yokohama, Jepang. Dan dia mengungkapkan bahwa air memiliki perasaan yang mirip dengan perasaan manusia. Jika air dibacakan dengan doa-doa atau diberikan suara yang baik-baik, maka air itu akan berubah menjadi molekul-molekul kristal yang sangat cantik. Demikian pula sebaliknya, jika air itu diperdengarkan dengan suara musik yang keras yang tidak karu-karuan, itu molekulnya juga berubah menjadi jelek. Pasien bertanya, "Dokter, saya ibu rumah tangga yang berusia 45 tahun dan sedang melaksanakan puasa. Apakah melalui puasa ini saya bisa diet dan bisa tetap langsing? Bagaimana caranya?" Dokter menjawab, "Diet pada bulan puasa tidak mustahil, tapi tetap perhatikanlah setelah sebulan berpuasa, apakah badan Anda bertambah berat atau justru berkurang. Banyak orang yang berpuasa justru berat badannya bertambah. Hal ini disebabkan tidak memahami makna puasa. Karena pada saat buka puasa, ada orang yang cenderung makan berlebihan atau istilahnya balas dendam. Dengan alasan habis seharian tidak makan, ya kesempatan digunakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya setelah sebulan berpuasa, berat badannya justru tambah naik. Jadi jika badan ingin tetap langsing selama berpuasa, Anda bisa menerapkan tips berikut ini. Pertama, pada waktu buka puasa, makanlah secukupnya saat berbuka puasa. Usahakan mengkonsumsi cukup karbohidrat, protein, dan lemak. Hindari nasi pada saat berbuka. Cukup konsumsi lauk pauk dan sayur-sayuran. Jika ingin makan panganan atau kue yang manis seperti kolak, cukup diambil isinya, jangan diminum kuahnya. Kalaupun kepengen ya jangan banyak-banyak. Karena bagaimanapun sesuatu yang berlebih-lebihan walaupun boleh itu tidak bagus. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik segala urusan itu adalah yang pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih. Jika usai sholat tarawih perut masih terasa lapar, makanlah buah-buahan dan minum air putih yang banyak. Karena dengan minum air putih yang banyak akan mengurangi atau menekan rasa lapar serta akan membersihkan pencernaan kita. Dan jangan tidur dalam keadaan perut kosong, ya. Cukup diisi dengan makanan yang secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar pemirsa hidup budiman? Sehat? Alhamdulillah, semoga terus sehat sampai kita bisa menyelesaikan puasa kita Ramadan ini dengan baik dan benar dan diterima oleh Allah, serta kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam Mozaik Ramadan sesi pasien bertanya, dokter menjawab. Tapi sebelum itu sekali lagi saya minta tolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam hal kebaikan.
Penyebaran YouTube berdimensi dakwah ini adalah salah satu hal yang baik. Tolong dibantu ya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah, alhamdulillah. Dan jika Anda suka, tolong like dan share serta komen untuk perbaikan penayangan video selanjutnya. Terima kasih. Pasien bertanya, "Dokter, saya seorang ibu yang sedang menyusui dan berniat untuk puasa. Tapi kata orang-orang, kalau ibu yang menyusui, kemudian dia berpuasa, nanti anaknya akan mencret-mencret. Saya jadi bingung nih dokter, ini fakta atau mitos atau hoaks?" Terima kasih atas jawabannya. Dokter menjawab, alhamdulillah kalau memang ibu berniat untuk berpuasa. Tapi ingat Bu ya, lihat situasi dan kondisi fisik dan mental ibu. Kalau memang sanggup, tidak ada salahnya untuk berpuasa. Karena tidak ada orang yang sakit karena berpuasa. Justru karena berpuasa kita bertambah sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu dan kamu akan sehat. Nah, masalah anak-anak mencret itu sih hoax ya kayaknya ya. Yang jelas dari segi kesehatan, mencret-mencret yang terjadi pada bayi bisa disebabkan oleh infeksi, bisa pula karena reaksi alergi. Akan halnya dengan ASI, infeksi yang terjadi akibat pemberian ASI sangat jarang. Bahkan justru sebaliknya, ASI ini menjadi proteksi bagi sang bayi karena ada antibodi ibu yang berada dalam ASI yang diminum sang bayi. Reaksi alergi yang mungkin terjadi akibat susu tambahan atau susu sapi yang diberikan kepada anak. Menurut saya, selama kondisi ibu sehat dan memungkinkan untuk puasa, berpuasalah Bu, dan niatkan semoga dengan puasa ibu ini, anak ibu nantinya juga menjadi anak yang soleh dan rajin berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada beberapa tips untuk ibu yang menyusui tapi tetap ingin berpuasa. Yaitu pertama, 1. Saat makan sahur usahakan banyak minum, terutama minum yang hangat. Kedua, usahakan sesering mungkin untuk menyusui agar produksi ASI bertambah. Ketiga, lakukan pemerahan ASI apabila anak kurang frekuensi menyusunya. Jika Anda bekerja, sebaiknya Anda menyimpan ASI dalam botol. 4. 1 jam menjelang pulang, usahakan agar bayi sudah tidak diberi makanan atau minuman apapun. Ketiga, saat takjil atau berbuka puasa, usahakan minum minuman hangat agar merangsang kelancaran ASI. 6. Setelah berbuka, segerakan menyusui sang bayi. Dan ketujuh, sebelum tidur, cobalah makan makanan ringan dan kembali banyak-banyak minum air hangat. Dan demikian tips yang bisa saya berikan. Semoga berkah, insya Allah. Pasien bertanya, "Dokter, apakah ibu yang sedang hamil dan kencing manis boleh berpuasa?" Dokter menjawab, ada beberapa hal yang harus dipahami bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa agar stamina tetap terjaga. Yang paling utama adalah memberikan porsi istirahat yang cukup. Artinya, ketika melakukan ibadah pada malam hari, itu disesuaikan juga dengan kondisi badan dan fisik kita, sehingga ketika melakukan ibadah puasa pada siang hari tidak terganggu. Nah, untuk menjaga stamina ini erat kaitannya dengan pola makan kita, baik itu pada waktu berbuka maupun pada waktu bersahur. Contoh saja, ketika berbuka jangan balas dendam. Apa yang dilihat itu yang disikat, apa yang ditatap itu yang dilahap. No. Jangan sekali-kali Anda melakukan itu, karena ini sangat tidak baik bagi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Masih puasa? Sehat? Alhamdulillah, semoga puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan berkah bagi kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi insan yang takwa.
Pemirsa YouTube Budiman, kali ini saya akan menampilkan pertanyaan seputar Ramadan dalam bingkai mozaik Ramadan. Kali ini dalam sesi pasien bertanya, dokter menjawab. Untuk sesi yang lain akan kami tampilkan juga umat bertanya, ulama menjawab. Semua pertanyaan dan jawaban ini kami ambil dari sebuah buku yang berjudul Puasa sebagai Terapi yang ditulis oleh Jayadi MT dan diterbitkan oleh penerbit Mizania Bandung. Terima kasih dan semoga berkah. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu saya seorang wanita yang berumur 21 tahun dan belum menikah. Kini tengah melakukan ibadah puasa. Menurut perhitungan, sebelum masa puasa selesai, saya akan mengalami haid atau menstruasi. Karena setiap menstruasi rata-rata membutuhkan waktu selama 1 minggu. Saya berkeinginan untuk menundanya hingga selesai. Adakah efek samping dari obat atau pil KB yang saya minum agar tidak haid selama Ramadan? Dokter menjawab, cara kerja pil KB adalah untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur, sehingga lapisan endometrium di dalam uterus atau rahim tidak mengalami perubahan. Artinya, tidak terjadi pelepasan lapisan tersebut dan menstruasi. Kalau penggunaan obat dihentikan, dalam beberapa hari akan muncul haid. Dari prinsip tersebut, pil KB memang bisa digunakan untuk menunda haid bagi yang membutuhkannya. Karena selain harganya murah, juga mudah untuk mendapatkannya. Tetapi, tidak semua orang bisa mempergunakan obat ini, karena bergantung pada situasi dan kondisi orang tersebut. Sedangkan untuk menghindari efek samping yang mungkin terjadi, obat sebaiknya diminum secara teratur dalam jam yang hampir sama setiap hari setelah berbuka puasa. Penggunaan obat yang teratur pada jamnya ini juga supaya mudah untuk mengingatnya. Karena bertujuan hanya dalam waktu singkat atau sekitar 1 bulan, efek sampingnya tidak berpengaruh buruk terhadap kandungan atau kesuburan. Pengkonsumsian pil KB meski belum berkeluarga tidak memberikan pengaruh apa-apa. Meskipun pengkonsumsian ini bila dihentikan secara hormonal, tubuh akan berjalan seperti biasa kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jika Anda like atau suka, silahkan share kepada teman yang lain. Semoga menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih.